Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas fase kehidupan yang ketiga. Tsumma yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Dalam perspektif Al-Quran, mati itu disebutkan dengan beberapa istilah. Yang pertama disebut al-maut. Al-maut mata yamutu mautan. Artinya sakana yaskunu sukunan. Mati itu artinya diam. Karena itu, kenapa disebut diam? Karena fisiknya diam. Tidak lagi bergerak. Makanya disebut sukun. Tetapi dalam Al-Quran mati pun disebut ajal. Ajal itu artinya batas waktu. Likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu akan menemui ajal. Artinya batas waktu. Segala sesuatu ada batas waktunya. Hidup di dunia ini ada batasnya. Batasnya kita tidak tahu misteri. Ada batas waktunya hanya 1 tahun, ada 2 tahun, dikala anak-anak sudah meninggal, ada dikala remaja, ada dikala dewasa, bahkan sampai manula. Ajal namanya batas. Dan batasnya misteri. Itulah sebabnya hidup ini adalah ada batasnya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan wafat atau mati. Yang ketiga, kematian itu disebut al-yakin, sebuah kepastian. Karena itu Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, sehingga kematian itu mendatangi kamu. Sesuatu yang yakin itu mendatangi kamu. Jadi kita akan didatangi oleh kematian itu. Karena itu kematian adalah misteri. Karena misteri, itulah sebabnya kita harus waspada. Ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ai'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ya, karena ajal tiba kapan wallahu a'lam. Keyakinan itu datang wallahu a'lam. Kalau umpamanya kematian itu berdasarkan urut yang namanya usia. Yang berarti orang yang usianya lebih sepuh itu akan meninggal duluan. Tapi nyatanya tidak. Banyak masih remaja meninggal dunia. Banyak anak lebih dahulu meninggalnya ketika orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kematian itu dalam Al-Quran disebut dengan wafat. Artinya sempurna. Jadi kalau orang sudah wafat sempurna, ia akan mendapatkan kesempurnaan amal baiknya yang selama di dunia ini tidak terbalaskan. Dan begitu juga kejahatan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hal ini kita adalah harus optimis bahwa apapun kebaikan kita yang pernah kita amalkan dalam kehidupan dunia ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan mengkristal dan kembali kepada diri kita. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kita. Mayashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa mayashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiplun minha. Siapa yang merintis kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang kita rintis. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, man sana sunatan hasanatan, falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengadakan sesuatu
yang baru, yang hasanah, maka ia akan mendapatkan kebaikan atau pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ada sesuatu keburukan, maka orang itu akan mendapatkan keburukan dari orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Contoh, siapa yang membuat yang namanya awalnya berjudi, tempat-tempat maksiat, itu pasti orang-orang yang merintis awalnya akan mendapatkan bagian dari dosa-dosa orang-orang yang terjerumus ke dalam dunia gelap itu, termasuk narkoba, minuman-minuman khamar. Itu adalah bid'ah yang disebut dolalah. Terima kasih. Walaupun minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.